Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat terput. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Nah, kita lanjut lagi di sesi matematika untuk soal TKA tingkat SD. Yuk kita bahas. Oke, hari lalu tuh kita baru sampai nomor 15 ya. Nah, sekarang Miss Kit mau lanjut untuk soal nomor 16. Oke, nah ini dia soalnya. Dio sedang membantu ayah memotong batang rotan untuk dijadikan stik pewangi ruangan. Ayah mempunyai batang rotan dengan panjang 320 cm. Ayah ingin membuat stik pewangi ruangan sebanyak mungkin dengan panjang stik masing-masing 15 cm. Nah, pertanyaannya, sisa batang rotan yang tidak terpakai untuk membuat stik pewangi ruangan adalah sepanjang berapa sentimeter? Oke, sambil dicoba ya di rumah. Oke, untuk pembahasannya, kita tulis dulu seperti biasa yang diketahui itu apa sih? Oke, di sini panjang total batang rotan 320 cm. Nah, di soal sudah diketahui ya, teman-teman. Jadi, di sini adalah panjang batang rotannya 320 cm. Lalu, panjang satu stik pewanginya itu 15 cm. Nah, ini dia. Oke, lalu kita lanjut. Nah, mencari sisanya. Oke, untuk mencari sisanya berarti dari batang rotan itu dibagi dengan panjang stik pewanginya. Jadi 320 dibagi 15 yaitu 21. Sisa berapa? Nah, ini sisanya yang kita cari. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita lihat ya. Kan 320 dibagi 15 itu 21, ada sisanya tuh berapa, nah titik-titik. Nah, untuk mencari sisanya bagaimana sih? Oke, kita lanjut ke sini nih. Jadi 21 dikali 15 itu 315. Jadi 21 stik pewangi ini dikali 15 itu sama dengan 315 cm kira-kira panjangnya ya. Jadi untuk sisa panjangnya itu 320 dikurang 315. Oke, jadi sisa batang rotannya yaitu 5 cm. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, next kita lanjut ya ke nomor 17. Nah, di nomor 17, di sini juga disajikan soal cerita nih. Murid-murid SD Cerdas, SD Pelita, dan SD Mentari melakukan kegiatan olahraga di lapangan bola yang sama. Jadwal mereka melakukan kegiatan olahraga tidak sama. Murid-murid SD Cerdas melakukan kegiatan olahraga setiap 2 minggu sekali. Murid-murid SD Pelita melakukan kegiatan olahraga setiap 3 minggu sekali. Murid-murid SD Mentari melakukan kegiatan olahraga setiap 4 minggu sekali. Hari ini ketiga SD tersebut melakukan kegiatan olahraga secara bersamaan. Setiap periode waktu berapakah murid ketiga SD tersebut akan bertemu dalam kegiatan olahraga di lapangan? Nah, pasti teman-teman ini semua tahu dong. Biasanya ciri-ciri soal seperti ini itu kaitannya dengan materi apa sih? Oke, biasanya materinya yaitu tentang KPK atau kelipatan ya. Maka di sini kita mencari kelipatan dari berapa aja? Oke, dari 2, 3, dan 4. Oke, berapa sih kelipatannya? Nah, ini dia. Kelipatan 2, ketemulah di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kelipatan 3 dan kelipatan 4 juga sudah dijabarkan. Lalu dari kelipatan 2, 3, dan 4, nah di sini ada kelipatan yang sama, kelipatan persekutuan terkecilnya, yaitu 12. Oke, maka jawabannya adalah
12 minggu. Jadi mereka akan bertemu lagi di 12 minggu kemudian. Oke. Nah, ini dia untuk penyelesaian soal nomor 17. Jadi kalau ada tipe soal seperti ini, oh berarti ini tentang KPK gitu ya. Oke, next. Ini ya jawabannya. Nomor 18. Oke, kita lanjut nomor 18. Misal A sama dengan 5 dikurang 7/2 dan B sama dengan 3/4 dikurang 1/2. Maka A dikurang 2B berapa? Oke, di sini kita disajikan lagi dengan operasi bilangan pecahan. Nah, jadi di sini kita yang A dulu ya. A sama dengan 5 dikurang 7/2. Berarti 5 ini kita ubah ke pecahan biasa. Oke, 5 itu pecahannya berapa sih? Oke, jadi A sama dengan, nah penyebutnya biar sama kayak 2 ya. Biar sama jadi 2 penyebutnya, maka 2 kali 5, 10. Berarti 5 itu sama dengan 10/2. Dikurang 7/2. Oke, jadi A sama dengan 10 dikurang 7, 3. Penyebutnya tetap per 2. Oke, ini A-nya. Lanjut B-nya. B sama dengan 3/4 dikurang 1/2. Nah, kita samakan lagi penyebutnya ya. 4 dan 2. Jadinya penyebutnya adalah 4 ya. Kelipatannya 4. Oke, di sini jadi tetap 3 dikurang. Nah, 4 dibagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Jadi B sama dengan 3 kurang 2, 1/4. Ini B-nya. Nah, kita kembali ke soalnya. Pertanyaannya apa sih? A dikurang 2B. Berarti di sini ya. A dikurang 2B. Berarti sama dengan A-nya 3/2 dikurang 2 dikali B-nya 1/4. Nah, berarti sama dengan 3/2 dikurang. Nah, 2 dikali 1/4 bisa langsung kita sederhanakan ya. 2, nah 4 dibagi 2 nih, jadinya 2. Ini 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1. Jadinya 1/2. Sampai sini penyebutnya sudah sama-sama 2 nih. Jadi pembilangnya bisa kita langsung kita kurangkan. 3 dikurang 1, 2. Jadi 2/2. 2/2, 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke, jawabannya 1. Oke. Next, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor 19. Nah, di sini Desti mendapatkan hadiah 1 loyang kue pada hari ulang tahunnya. Desti memotong kuenya menjadi beberapa bagian seperti yang terlihat pada gambar. Beberapa potong kue berwarna coklat dan beberapa potong lainnya berwarna kuning. Berapa bagiankah kue yang berwarna coklat dari keseluruhan kue? Ini easy nih. Jadi, berapa bagian coklat? Bagian kue yang berwarna coklat dari keseluruhannya. Ya, berarti kalian harus tahu dulu. Seluruhnya itu ada berapa potong sih? Ya kan? Nah, kita lihat di gambar, kuenya itu terbagi menjadi 8 potong. Nah, terus yang coklat ada berapa? Ada 2. Berarti bagian coklat per total ya, total potongannya berarti sama dengan 2 per totalnya ada 8. Jadi, nah 2/8 belum selesai, kita sederhanakan dulu. 2/8 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Oke, sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadi 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Jadi 1/4. Mudah kan?
Oke. Next, nomor 20. Oke, Pak Boni memiliki sebidang tanah berbentuk bangun sebagai berikut. Nah, ini bangun datarnya gabungan ya. Oke, ada trapesium, ada persegi panjang, dan ini digabung. Nah, pertanyaannya berapakah keliling bidang tanah Pak Boni? Kalau keliling beda dengan luas ya. Kalau keliling berarti yang dihitung itu garis pinggir-pinggirnya aja. Ya, jadi garis sisi-sisinya, panjang sisi-sisinya. Oke. Nah, hati-hati, jangan terkecoh. Garis yang putus-putus ini tidak dihitung ya kalau menghitung keliling. Oke, jadi kita tuliskan satu-satu panjangnya ya. Ini 6, lalu di sini juga 6 karena sama ya, 6 meter. Lalu yang ini ada tanda garis duanya berarti 8 meter karena sama dengan yang samping. Terus yang bawah berarti 8 meter ditambah 14 meter. Jadinya 22 meter. Oke. Terus yang samping kanan lagi karena sama dengan yang kiri berarti 8 meter. Nah, lalu yang sisi miringnya ini seperti berapa dong? Nah, kalian sudah pernah dengar teorema Pitagoras belum? Nah, teorema Pitagoras itu hanya berlaku di segitiga siku-siku ya. Jadi kita buat garis bantu untuk membentuk segitiga siku-siku. Oke, di sini siku-sikunya. Lalu gimana selanjutnya? Nah, karena di sini di atas sini sisi 6 ya, di sini 6, maka yang bawah ini juga otomatis 6 ya karena sama 6. Nah, lanjut berarti 14 dikurang 6 yaitu 8 ya. Jadi di sini 8 meter. Nih dari sini ke sini. Nggak kelihatan ya angkanya ya, 8. Nah, oke, di sini 6 karena sama kayak yang kiri. Jadi yang ini bagaimana? Nah, cara mencari sisi miring ini, akar dari 6 kuadrat sisi yang kiri ini, yang sisi tegak, ditambah kuadrat dari sisi alasnya, 8 kuadrat. Berarti akar 36 ditambah 8 kuadrat itu 64. Berarti akar dari 100 berapa? Ya, 10 meter. Oke, berarti untuk mencari keliling bangun ini, mana aja sih yang perlu dijumlah? Kita beri tanda ya. Ini yang dijumlah nih. Ini yang Miss tandain warna merah ya. Ini. Nah, terus ini lagi, dan ini. Oke, kita jumlah di sini ya. Berarti 6. Oh, sorry. Warnanya masih yang merah. Bentar ya. 6 meter. Berarti kelilingnya ya. 6 tambah yang kiri ya, 6 ditambah 8 ditambah samping kiri 8 ditambah alas yang paling bawah 22 ditambah sisi yang kanan 8 ditambah sisi yang miring 10. Oke, jadi 6 tambah 6 12, 8 tambah 8 16, 22 ditambah 8 berapa? 22 tambah 8 30 ditambah 10. Oke, terus 12 ditambah 16 ditambah 30 ditambah 10 jadi berapa? Jadi berapa yo? Ini jadinya 28 ya, 12 tambah 16. Lalu ditambah lagi 30 tambah 10 40 ya. Nah, jadi 28 ditambah 40 60
Jadi 68 meter. Jadi jawabannya yang B. Mudah ya. Jadi hati-hati untuk soal keliling. Jadi yang garis putus-putus itu yang ada di dalam bangunnya itu tidak dihitung sebagai sisi-sisi yang digunakan untuk mencari keliling. Oke, lanjut. Next. Nomor 21. Oke, nomor 21 masih dengan soal cerita ya. Untuk meningkatkan minat membaca siswa, perpustakaan di SD Cahaya mengadakan kegiatan Ayo Membaca Buku untuk murid siswa kelas 6. Jumlah peserta dari kelas A sebanyak 28 siswa, dari kelas B sebanyak 36 siswa, dan dari kelas C sebanyak 32 siswa. Setiap siswa akan mendapatkan 3 buah buku bacaan. Jika satu dus berisi 24 buku, berapa dus buku yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut? Nah, di sini ada yang sudah diketahui kan? Oke, kita kasih tanda dulu ya. Jumlah peserta dari kelas A sebanyak 28 siswa. Kelas B 36, kelas C 32 siswa. Terus setiap siswa mendapat 3 buah buku bacaan. Nah, berarti total siswanya adalah 28 tambah 36 ditambah 32, yaitu 96 siswa, kelas A, kelas B, dan kelas C di jumlah. Oke, lanjut. Total bukunya berarti 96 siswa dikali 3 buku. Kenapa? Karena setiap siswa itu mendapatkan 3 buah buku. Betul kan? Nah, jadi 96 dikali 3, yaitu 288. Oke, lanjut. Jumlah dus yang dibutuhkan. Nah, jika satu dus berisi 24 buku, berapa dus buku yang dibutuhkan? Oke, jadi 288 buku dibagi 24. Jadinya 12. Jadi yang dibutuhkan adalah 12 dus. Seperti itu ya. Lanjut lagi. Nomor 22. Nah, ini nomor 22. Pada hari Sabtu, Andi, Beni, Citra, dan Dika mengikuti kegiatan lari sehat di lapangan desa. Mereka semua menargetkan untuk menyelesaikan jarak lari yang sama, yaitu 10 km. Hingga pukul 8 diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 pernyataan ya. Andi telah menempuh 0,4 bagian dari total jarak. Beni telah menempuh 60% dari total jarak. Citra telah menempuh sepertiga bagian dari total jarak, sedangkan Dika telah menempuh 5,5 km dari total jarak. Siapakah yang telah menempuh jarak lari sebesar 3/5 dari total jarak? Jadi targetnya itu 3/5 dari total jarak. Nah, siapa yang tercapai nih? Andi, Beni, Citra, atau Dika? Oke, kita cek satu-satu setiap pernyataannya. Andi telah menempuh 0,4 bagian dari total jarak. Nah, berarti kita cek dulu nih, 3/5 dari total jarak itu berapa sih? Nah, kita bentuk desimal dulu ya. 3/5 itu sama dengan 3 bagi 5, yaitu 0,6. Lanjut, bentuk persen. Karena kenapa? Biar kita sama semua dijadikan persen ya. Jadi seragam. Jadi bentuk persennya 0,6 dikali 100%, yaitu 60%. Jadi targetnya itu 60% dari total jaraknya ya. Nah, Andi telah menempuh 0,4 bagian dari total jarak. Berarti Andi tercapai nggak sesuai dengan targetnya? Oke. Tidak sama dengan 0,6. Jadi targetnya itu kan sebenarnya 0,6 ya. Kalau sampai 0,6 atau 60%, berarti tercapai nih jarak larinya nih sesuai dengan target. Nah, sedangkan Andi 0,4 saja, berarti belum tercapai atau tidak sama dengan 0,6. Lanjut lagi Beni. Nah, Beni telah mencapai 60% dari total jarak. Berarti sesuai target nggak?
Nah, sama dengan target. Oke, lanjut. Citra. Citra telah menempuh 1/3 bagian dari total jarak. Nah, 1/3 itu kalau dijadikan desimal ya 0,33 atau dijadikan persen 33,3%. Jadi tidak sama dengan targetnya. Sedangkan Dika telah mencapai 5,5 km dari total jarak. Oke, berarti tidak sama juga. Kenapa? Karena si Dika ini 55% ya tercapainya. Jadi siapa yang telah menempuh jarak lari sebesar 3/5 dari total jarak? Nah, jawabannya adalah B nih. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nomor 23. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat berikut. Nah, ini diinformasikan sifat-sifat bangun datar, lalu kalian tentukan bangun datar apa sih yang memiliki sifat tersebut. Oke, yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Memiliki 2 pasang sisi sama jajar. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Dan yang keempat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Oke, dari sifat-sifat ini yang memenuhi bangun datar mana? Persegi, persegi panjang, belak ketupat atau layang-layang? Oke, di sini tuh ada ininya ya, ada clue-nya. Ada clue-nya nih. Memiliki 2 pasang sisi sejajar, terus diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, terus sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nah, jawabannya adalah C, belah ketupat. Oke. Next. Nomor 24. Pada hari Minggu, Rani mengikuti kegiatan belajar menari di sanggar seni. Nah, di sini ada runtutan waktunya. Lalu pukul berapakah Rani meninggalkan sanggar untuk pulang? Oke, Rani berangkat dari rumah pukul 7.25. Ini yang pertama. Lalu perjalanannya menuju sanggar memerlukan waktu 45 menit. Kegiatan belajar menari berlangsung 1 jam 35 menit. Setelah kegiatan selesai, Rani beristirahat di sanggar selama 20 menit sebelum pulang. Berarti pukul berapa Rani pulangnya gitu kan? Nah, di sini sudah dituliskan nih yang diketahuinya dulu. 45 menit ditambah 1 jam 35 menit ya, 45 menit ditambah 1 jam 35 menit ditambah waktu istirahatnya 20 menit. Oke, jadinya berapa sih? Nah, kita jumlahkan menitnya dulu ya. Jadi 1 jam yang ini kita simpan dulu. Jadi menitnya dulu 45 menit, 35 menit, dan 20 menit dijumlah totalnya 100 menit. Nah, 100 menit itu sama dengan berapa jam berapa menit? Oke, 100 menit itu sama dengan 1 jam 40 menit. Kenapa sih? Kan 100 menit itu gimana ya? Kalau 100 menit itu 60 tambah 40 ya. Nah, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Ya kan? Berarti 100 menit itu sama dengan 1 jam 40 menit. Gitu ya. Lanjut. Total durasinya berarti 1 jam yang ini didapat dari mana? 1 jam ini didapat dari yang tadi ya, 1 jam awal yang kita simpan ini nih. Oke, lanjut. 1 jam 45 menit dijumlah sama dengan jadinya 2 jam 40 menit. Ini total durasinya. Oke, maka pukul berapakah Rani meninggalkan sanggar untuk pulang? Menghitung waktu pulang. Waktu berangkat plus total durasi. Nah, waktu berangkatnya pukul berapa? 7.25. Total durasinya 2 jam 40 menit. Berarti dijumlah nih. Oke, menitnya dulu seperti tadi. Jadi menitnya 25 ditambah 40 yaitu 65 menit. 65 menit ini sama dengan
60 ditambah 5 menit gitu kan ya. Nah, 60 menit itu kan sama dengan 1 jam. Berarti 65 menit ini sama aja seperti 1 jam 5 menit. Oke, lanjut. Nah, jam 7, sekarang jamnya ya, tadi menitnya, sekarang jamnya. Jam 7 ditambah 2 ditambah 1 ya, yang ini ya. Yang tadi 1 jam jadi 10. Nah, lalu sisanya tadi berapa? 5 menit ya. Jadi hasil akhirnya adalah pukul 10 lewat 5 menit. Oke, jadi ini jawabannya untuk soal nomor 24. Oke, lanjut lagi. Nomor 25. Sorry, udah mau 30 aja. Nomor 25. Di sini disediakan narasi dan gambar ya. Taman kota merupakan salah satu fasilitas hiburan yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Di taman terdapat banyak pohon sehingga terasa sejuk dan segar. Nah, berikut merupakan salah satu desain denah taman kota. Dan di denah itu terdapat lahan untuk parkir mobil dan lahan parkir motor. Pertanyaannya, perhatikan tempat parkir mobil di taman kota. Lebar jalan yang disediakan untuk parkir satu mobil adalah 2 meter. Jadi di sini ada clue-nya ya. Satu mobil itu membutuhkan 2 meter. Satu mobil baru saja keluar dari parkiran. Berapa mobil lagi yang dapat diparkir di area tersebut? Oke, berarti panjang lahan parkir dulu nih, yang parkiran mobil yang sebelah sini ya, yang mobil. Nah, panjang lahan parkir itu 24 meter lebih besar daripada lebarnya, sedangkan lebarnya 4 meter. Berarti panjangnya adalah 28 meter. Nah, lanjut. Banyak mobil yang dapat diparkir. Oke, berarti panjang lahan parkir dibagi 2. Kenapa? Karena tadi satu mobil itu butuh lebar jalannya 2 meter. Jadi 28 dibagi 2 yaitu 14 mobil. Nah, apa tadi tuh? Jadinya ada 5 mobil keluar di gambar ini, ada 5 mobil. Dan satu mobil baru saja keluar, berarti sisa 4 mobil. Oke, jadi yang muat di lahan parkir itu 14 mobil, sedangkan yang sudah terparkir ada 4 mobil. Maka 14 dikurang 4 yaitu 10 mobil. Jadi 10 mobil lagi yang dapat diparkir di area tersebut gitu ya. Lanjut nomor 26. Oke. Nomor 26 sama seperti gambar yang di nomor 25 ya. Masih taman kota yang terdapat lahan parkir. Kalau tadi parkir mobil, sekarang parkir motor. Nah, lahan parkir motor ada di sekitar taman. Parkiran yang tersedia cukup luas. Satu motor membutuhkan lahan parkir seluas 2 meter persegi ya. Pada pukul 13, terdapat 12 motor yang memasuki area parkir dan dapat terparkir dengan rapi di lahan parkir. Ternyata lahan parkir dapat menampung 1 motor lagi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut terkait tempat parkir motor pada siang itu. Oke, jadi lahan parkirnya itu luasnya dulu ya. Luas lahan parkir di sini ya kali ya, di bawah ya. Luas lahan parkirnya itu sini aja deh. Sebentar ya, hapus dulu. Oke. Luas lahan parkir karena bentuknya persegi panjang ya. Jadi panjangnya 10 meter, lebarnya 2 meter. Nah, jadi satu lahan parkir 20 meter persegi. Nah, karena di sini lahan parkir motor ada 2, jadinya dikali 2. Jadi luas total ya.
sama dengan 20 dikali 2, yaitu 40 meter persegi. Ini luas total lahan parkir. Nah, kapasitasnya sekarang, kapasitas motornya di lahan parkir tersebut. Karena satu motor membutuhkan luas 2 meter persegi, ya kembali lagi, jadi luasnya, di sini tulis dulu ya, kapasitas. Oke, berarti 40 meter persegi dibagi 2 meter persegi. Jadi kapasitasnya adalah 20 motor. Nah, pukul 13.00 ada 12 motor baru masuk. Nih, di sini keterangannya. Ya kan? Baru masuk area parkir. Ternyata masih menampung 1. Berarti dari kapasitas 20 motor, ternyata masih muat menampung 1, berarti masih kosong 1. Berarti total motor yang ada di parkiran itu, total motor ya di sini ya. Total motor di parkiran ya. Di parkiran berarti 20 dikurang 1. Karena awalnya kapasitasnya 20 motor. Nah, dikurang 1 karena ternyata tadi masih menampung 1. Jadi 19 motor. Nah, motor yang sudah ada di sini ya. Motor yang sudah ada di sini deh. Motor yang sudah ada. Oke, motor yang sudah ada itu kan berapa sih yang sudah ada di parkiran? Nah, kapasitasnya kan tadi berarti 19. Dikurang pukul 13 itu ada 12 motor yang memasuki area parkir. Oke, berarti motor yang sudah ada berapa nih? 19 kurang 12, 7 motor. Oke. Nah, lanjut. Berarti terdapat 4 pernyataan ya, yang terdapat 4 motor yang sudah keluar dari lahan parkir sebelum pukul 13.00. Nah, benar atau salah? Benar atau salah? Nah, lihat di gambar sini. Di gambar ini ada 11 motor yang sudah terparkir ya. Sementara sisanya tadi ada 7 motor. Berarti yang keluar sebelum pukul 13.00 berapa? 11 kurang 7. 11 kurang 7 yaitu 4. Betul ya, jadi benar. Terus yang pernyataan B, sebelum 12 motor memasuki lahan parkir sudah terisi oleh 8 motor. Salah ya. Nah, pukul 13.00 lahan parkir terisi oleh 20 motor. Ini juga salah. Oke, jadi ini jawaban untuk soal nomor 26. Next, 27. Nah, ini ada beberapa narasi dan gambar ya. Hobi membaca buku. Ada Danu, Antok, Caca. Hobi membaca buku. Setiap minggu mereka akan membaca 1 dari 3 buku berikut. Buku yang dibaca setiap anak berbeda-beda setiap minggunya. Ada biru 329 halaman, hijau 340 halaman, dan merah 382 halaman. Oke, next. Nah, di sini masing-masing ada Danu, Antok, dan Caca. Pada minggu pertama Danu membaca buku biru, Anto membaca buku hijau, dan Caca membaca buku merah. Setiap hari Kamis mereka membandingkan banyak halaman yang sudah dibaca. Berikut ini gambar yang menginformasikan banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh Danu, Anto, dan Caca sampai hari Kamis minggu pertama. Nah, Danu 2/3, Anto 50%, dan Caca 3/4. Oke, berapa persen dari seluruh halaman buku yang sudah selesai dibaca oleh Caca? Nah, tadi kan Caca sudah 3/4 bagian dari buku yang berwarna apa tuh tadi Caca?
warna merah ya. Nah, warna merah ada 382 halaman. Berarti persentasenya 3/4 dikali 100%. Oke, tadi karena pecahannya Caca nih sudah tercapai 3/4 bagian. Jadi 75% Caca sudah selesai membacanya. Gitu ya. Easy. Nah, lanjut. Nomor 28. Soalnya masih sama seperti tadi, namun pertanyaannya berdasarkan informasi mengenai jumlah halaman buku dan banyak bagian buku yang sudah dibaca oleh Danu, Anto, dan Caca di minggu pertama, tentukan benar dan salah untuk setiap pernyataannya. Oke, yang A, Danu sudah membaca 219 halaman. Nah, benar atau salah? Oke, tadi kan perbandingan tercapainya itu Danu 2/3 ya, dari 329 halaman. Nah, berarti Danu sudah membaca kurang lebih ketika dibulatkan ya, jadinya 219 halaman. Ini benar. Anto sudah membaca 170 halaman. Nah, kalau Anto tadi 50% ya, berarti 50% dari buku yang hijau ya, berarti 340. Berarti 50% dari 340 halaman atau setengah dari 340, yaitu 170 halaman. Betul. Caca sudah membaca 287 halaman. Nah, Caca 3/4 dari 382. Oke, itu jadinya 286,5. Ketika dibulatkan, kalau didekatin ke kisaran yang di bawah 286 atau 287 halaman. Oke, next kita lanjut lagi ke nomor 29. Oke, 29, lemak sehat untuk anak. Nah, di sini ada diagram kandungan lemak dan protein dalam 100 gram makanan. Jadi per 100 gram ya, ada lemak dan protein. Lemak yang warna hijau, protein yang warna biru ya. Jadi mungkin mudah-mudahan kelihatan ya di layar kalian. Oke, anak berusia 10-12 tahun membutuhkan protein paling sedikit 55 gram dalam sehari. Jadi disediakan makanan berikut dengan berat masing-masing 250 gram. Tentukanlah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan protein harian mereka. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, daging sapi, telur ayam, atau ikan. Oke, nah di sini kita cek satu-satu ya. Daging sapi, oh ya sebelum menjawab itu kita lihat dulu untuk diagramnya ya tadi. Kalau daging sapi proteinnya itu 26 gram per 100 gram ya. Sedangkan telur ayam 13 gram per 100 gram. Ikan 22 gram. Nah, karena 250 gram adalah 2,5 kali lipat dari 100 ya. Jadi jumlah protein di daging, telur, dan ikan kita kalikan dengan 2,5. Jadi daging itu 26 kali 2,5 yaitu 65 gram. Terus telur 13 gram ya. Jadi dikali 2,5 32,5 gram. Sedangkan ikan 22 dikali 2,5 jadinya 55 gram. Nah, di sini syaratnya anak berusia 10-12 tahun membutuhkan protein paling sedikit 55 gram. Berarti telur tidak memenuhi ya. Nah, di sini berarti yang memenuhi adalah daging dan ikan. Gitu ya, kita bisa checklist di sini, daging dan ikan. Oke, next. Nomor 30.
Nah, ini gambar diagramnya masih sama ya, seperti tadi ada lemak yang hijau dan protein yang biru. Lanjut, ini data lemak dan protein yang dikonsumsi oleh seorang ibu hamil. Di sini ada lemaknya dan proteinnya. Oke. Nah, menurut Kemenkes RI, ibu hamil harus mengkonsumsi lebih banyak makanan yang mengandung protein dan lemak. Hal ini disarankan agar memastikan jaringan dan organ bayi dapat tumbuh dengan baik. Ibu hamil perlu mengkonsumsi 70 hingga 100 gram protein setiap hari. Oke, jadi minimal 70 ya, 70 gram. Sedangkan lemak dapat dikonsumsi sebanyak 62 hingga 67 gram sehari. Nah, suatu hari seorang ibu hamil mencatat banyak lemak dan protein yang dikonsumsi sebagai berikut. Jadi ini lemaknya, dan ini lemak dan ini protein. Oke. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut mengenai kebutuhan lemak dan protein seorang ibu hamil jika menambah konsumsi makanan. Ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram ikan untuk memenuhi kebutuhan protein. Benar atau salah? Oke. Nah, di sini saat ini proteinnya ya di sini yang kalau lemak itu 46 di sini, kalau ini 58 gram. Ini 58 gram, yang ini 46 gram ya, awalnya ya. Nah, maka untuk menjawab pernyataan ini, saat ini protein ibu hamilnya 58 gram, 58 gram ditambah 50 gram ikan. Oke. Kalau tadi kan per 100 gram, berarti kalau ikan tadi setengahnya, berarti kita lihat dari sini ya, kalau ikan proteinnya itu di 22. Ini per 100 ya, per 100 gram. Kalau tadi 50 gram, berarti setengahnya dari 22, tambahannya berarti berapa? 11 ya, karena 22 dibagi 2 ya, 11. Oke, kita lanjut. Nah, berarti 58 ditambah 11 gram, jadinya 69 gram. Nah, memenuhi tidak proteinnya? Sementara tadi protein itu minimal 70 gram, berarti tidak memenuhi kan? Maka ini salah. Oke, gitu ya. Nah, yang B, ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram keju untuk memenuhi kebutuhan lemak. Oke, tadi awalnya lemaknya 40 berapa ya tadi? 46 ya. Nah, terus keju tadi kalau 50 gram tambahannya itu berarti sama dengan 16,5 gram. Oke, berarti 46 ditambah 16,5 gram menjadi 62,5 gram. Nah, ini memenuhi standar minimalnya. Sedangkan yang C, ibu hamil dapat menambah konsumsi 50 gram dari daging sapi untuk memenuhi kebutuhan protein. Oke, awalnya tadi proteinnya 58 gram ya ibu hamilnya. Lalu mendapatkan setengahnya dari protein daging sapi. Oke, karena daging sapi tadi 26 gram, nah maka setengahnya 13 gram. Nah, berarti 58 ditambah 13 yaitu 71 gram. Berarti ini memenuhi ya. Gitu. Nah, ini soal nomor 30 jawabannya. Nah, gimana? Mudah-mudahan kalian tambah semangat ya belajarnya dan tambah paham. Oke, kalau mau lanjut lagi, nah coba join terus nih di TikToknya SMP Terput. Oke, mungkin kalau ada salah, mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.